Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati kepada Abah Yai Haji Idris Jamaluddin beserta ibunya Muhyiddin Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Ahmadiyah Putri. Yang saya hormati kepada Bapak Dr. Hanifuddin Mahdun beserta Ibu Khairul Idawati selaku pencetus pasti aksi literasi. Yang saya hormati kepada Ustadz Ahmad Ridhani selaku Mudir Madrasah Diniyah Al-Muhyiddin Putri. Yang tak lupa yang saya sayangi kepada kedua orang tua yang ada di rumah dan teman-teman seperjuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir hikmah poligami dalam Islam. Di sini dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 1 sampai 4. Langsung saja akan menjelaskan tentang makna global. Makna global ayat pertama, ya ayyuhan nas taqu rabbakum. Di sini menjelaskan bahwasannya Allah itu menyeru untuk memerintahkan kepada semua manusia untuk bertakwa kepada Allah. Bahwasanya Allah itu menciptakan seseorang, Hawa dan Adam, untuk menyembah kepada Allah. Terus yang kedua wa'atul yatama amwalahum ila akhirih, menjelaskan bahwasannya kita itu untuk seorang laki-laki untuk memberikan hak-haknya kepada anak yatim yang baik, khususnya pada hartanya, tidak mendoliminya. Terus yang ketiga, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Di sini Allah memerintahkan bahwasannya seorang laki-laki ketika mau menikahi anak yatim itu harus adil. Jika khawatir dia tidak adil dalam masalah mahar atau terhadap perempuan tidak mau berbuat baik atau mendoliminya, maka dia nikahilah 2, 3, 4 selain yatim. Kalau enggak mampu satu istri saja. Kemudian yang keempat, ayat yang keempat, wa tunisa sadaqatihinna ila akhirih. Di sini Allah menutup ayat, yakni lelaki itu diperintahkan untuk memberikan mahar sesuai dengan senang hati. Maksudnya dengan kerelaan, dengan dermawan, tidak dengan kesombongan. Kemudian asbabun nuzul dari ayat di atas, yang pertama ada seseorang laki-laki dari Hudafan itu membawa harta yang banyak. Hartanya ini milik anak yatim, keponakan yang yatim. Kemudian anak yatimnya itu sudah dewasa, dia meminta hartanya kepada orang laki-laki itu, tetapi dia menolaknya. Kemudian dia mengadu kepada Nabi. Terus tapi dia itu najis. Kemudian setelah mengadu, turunlah surat An-Nisa. Berikanlah harta kepada anak yatim ketika sudah dewasa, sudah balik. Terus yang kedua dari Aisyah, bahwasannya ada seorang laki-laki yang ingin menikahi perempuan yatim, tetapi dia itu setelah menikah dia tidak mau memberikan hak anak yatim yang sepantasnya. Kemudian turun surat An-Nisa ayat 3. Wa in khiftum alla tuqsitu. Jika khawatir tidak berbuat adil, maka nikahilah yang perempuan 2, 3, 4 selain yatim. Kalau tidak mampu, nikahilah 1 istri saja. Terus yang ketiga, asbabun nuzul yang ketiga dari Urwah ini bertanya kepada Aisyah tentang ayat An-Nisa tadi. Kemudian Aisyah itu menjawab bahwasanya ada seorang laki-laki, dia itu ingin menikahi, dia itu merawat anak yatim, terus
dia itu tertarik karena kecantikannya, hartanya yang banyak. Setelah menikah dia tidak adil dalam hal mas kawin, dalam hal mahar. Terus dalam hal itu maka dilarang, kecuali dia mau berbuat adil. Terus setelah itu turunlah surat al yang terakhir, wa atun nisaa sadaqatihinna, maka berikanlah mahar kepada perempuan yang rela hati dengan dengan dermawan. Terus banyak ada orang yang setelah turun itu ada orang yang banyak bertanya tentang Nabi, masalah perempuan dalam surat An-Nisa ayat 127. Setelah itu poin selanjutnya yaitu kandungan hukum. Kandungan hukum di sini yang pertama, apakah boleh meminta wasilah kepada kerabat, keluarga? Di sini Allah menjelaskan bahwasannya tidak boleh, karena wasilah itu bukan bentuk sumpah, tetapi bukan dengan kesenangan hati, dengan kerelaan. Terus kemudian sebagian ulama pendapat makruh karena itu berbentuk sumpah. Terus kandungan yang kedua, di sini ada apakah diperbolehkan anak yatim itu membawa harta sebelum balik? Pendapatnya ulama tidak boleh jika sebelum balik, tidak boleh membawa harta ketika sebelum balik. Terus yang ketiga, perintah nikah itu wajib atau mubah? Pendapatnya sebagian ulama sepakat mubah, seperti halnya makan dan minum. Terus yang kedua, Imam Zairi berpendapat bahwasannya wajib karena berpegang pada ayat pada dalil al-asli fil amri yadullu ala wujubi. Asal dari perintah menunjukkan wajib. Tapi diperdebatkan oleh Imam Fakhru Ar-Razi, tidak menikah karena tidak mampu hartanya lebih baik daripada menikah. Jadi di sini menunjukkan tidak sunnah apalagi wajib. Terus yang keempat, apa maksud dari 2, 22, 33 dan 44? Ulama berpendapat bahwasannya itu adalah kalimat bilangan yang sama. Maksudnya 2 ya 2, 3 ya 3, 4 dan 4. Kawinilah wanita sesukamu 2, 3 atau 4. Terus ada yang berpendapat itu ada yang ditambah 2 tambah 3 tambah 4 hanya 9, tapi itu adalah pendapat yang dhaif. Terus Imam As-Sobuni itu berpendapat bahwasannya haram menikahi lebih dari 4 wanita. Hikmah di sini bahwasannya Islam itu memerintahkan untuk boleh poligami, tetapi itu syaratnya harus adil dalam memberikan hak-haknya istri. Awalnya itu ada perintah sebelum turunnya ayat ini, ada seorang sahabat Nabi sebelum Nabi Muhammad itu pernah melakukan poligami. Terus setelah itu turunlah ayat ini, ayat surat An-Nisa ini membatasi pada batasan poligami, yaitu 4 wanita saja. Jadi di sini seorang laki-laki jika poligami harus tidak boleh lebih dari 4. Dan jika tidak mau berbuat adil, tidak bisa, maka cukup 1 wanita saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.